Baik, langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang komponen. Sebelum kita masuk ke pembahasan gimana cara mendaftarkan sebuah komponen, sekarang kita coba bahas dulu itu apa itu komponen. Apa itu komponen? Komponen adalah bagian kecil dari antarmuka pengguna atau bagian kecil antarmuka user interface yang biasanya digunakan ulang. Coba kita bayangkan website itu ibaratnya seperti bangunan. Bangunan ini kan terdiri dari bagian-bagian kecil ya, seperti, jendela, ada pintu, ada dinding, dan atap. Nah, semua komponen-komponen ini udah siap dipakai. Nah, itu sama halnya dengan komponen. Jadi, pintu, jendela, sama dinding itu ibaratnya komponen terkecilnya. Nanti ketika digabungkan, maka akan jadi sebuah bangunan. Kalau di dunia web development, kita bisa anggap setiap elemen UI seperti tombol atau form, header, kayak footer, itu adalah komponen. Nah, masing-masing komponen ini punya struktur HTML-nya sendiri. Ada logika JavaScript-nya sendiri juga, dan juga ada CSS-nya sendiri. Pendekatan ini kita bisa membangun aplikasi yang besar dan kompleks dari bagian-bagian kecil yang terpisah tapi tetap saling terhubung. Kalau misalnya kita juga belajar React atau framework lain gitu, paham tentang komponen itu suatu keharusan. Sekarang, kenapa komponen ini penting? Dengan menggunakan komponen, kita dapat memecah kode-kode kita jadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami, yang mudah di-maintain, yang seterusnya kita bisa menghindari pengulangan kode, misalnya tombol kan, kita udah bikin komponennya. Nah, di page lain yang ingin pakai button ini, komponen button ini, kita tinggal manggil doang, tidak perlu bikin lagi kode untuk buttonnya. Terus yang ketiga itu meningkatkan reusability. Ya, kayak yang tadi ya, komponen ini bisa kita buat sekali dan digunakan berkali-kali. Dan yang terakhir itu penting sekali, itu membuat proyek kita jadi lebih scalable gitu, lebih mudah dikembangkan seiring waktu. Nah, sejatinya komponen itu bisa saling bertukar data antara child dan parent-nya gitu. Child komponen itu sebenarnya bisa menerima data dari komponen induknya atau parent-nya. Dengan si parent ini mengirimkan props, lalu si anak ini menerima data dari props-nya. Child component juga bisa mengirimkan event ke parent-nya. Jadi dia bisa mengirimkan event sekaligus sama datanya. Jadi bisa bertukar data. Dari parent bisa ngirim data ke child component, sedangkan si child component bisa ngirim event dan juga menyertakan data. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang props dan emit. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus tentang komponen. Nah, gimana cara mendaftarkan komponen? Kalau misalnya kita lihat di dokumentasi resminya, itu di bagian components, terus ada registration, kita bisa lihat. Di sini, secara umum ada dua cara registrasi komponen. Yang pertama adalah global registration, terus yang kedua adalah secara lokal. Coba kita bahas tentang global. Registrasi global artinya komponen bisa digunakan di mana saja dalam aplikasi Vue tanpa harus import atau daftarkan satu persatu di setiap file. Kita tinggal manggil aja nama komponennya. Oke, coba kita langsung praktek biar teman-teman bisa paham. Di sini saya udah install Vue.js-nya. Teman-teman coba install dulu Vue.js-nya. Sekarang kita coba buka bagian src. Di sini di main.js. Sekarang di folder komponen ini adalah kumpulan komponen-komponen kita. Misalnya kita bikin sebuah komponen yang namanya UI button. UI button.view. Nah, yang pertama kita buat sebuah template, terus isinya itu misalnya button. Nah, di sini misalnya
klik tipenya itu button, oke, klik me, oke, sini. Segini doang, ini sederhana banget ya. Sekarang gimana cara kita mendaftarkan komponen ini? Yang pertama, global dulu. Jadi global ini kita bisa pakai di mana aja ya. Sekali didaftarkan, ya udah kita bisa pakai di tempat mana aja. Nah, daftarnya itu di main.js. Nah, setelah kita bikin komponennya, kita bisa daftarin di main.js. Kita import terlebih dahulu ya. Import UI button from ./components UI button. Nah, sekarang kita coba daftarkan. Ini kita bikin sebuah variabel ya. Const app sama dengan create app ya. Terus app dot components komponen, terus namanya apa, UI button ya, komponennya apa, UI button. Ini kita pisahin di sini nih, app nih, app.mount app. Oke, sekarang kita coba lihat, kita coba panggil di app.view, ini kita hapus aja. Misalnya tadi namanya UI button, ini nggak perlu ya. Ini hasilnya. Kita tidak perlu lagi import di sini. Itu secara global. Jadi ini UI button ini nama komponen kita ya. Misalnya ini kan komponennya kan UI button nih. Kalau misalnya saya ubah nih my button, berarti manggilnya itu harus my button. Ini harus my button. My button ini harus sesuai dengan namanya saat kita registrasi. Jadi semua komponen itu secara global kita import dulu di sini ya, kita render di app-nya. Kalau misalnya saya punya halaman lain juga ya bisa pakai terus ini. Tidak perlu lagi import. Sekarang kita coba bahas tentang lokal registrasi atau gimana daftarin komponen secara lokal. Ya, simple aja. Kita tidak perlu lagi di sini. Ini kita pindahin di sini di app.view. Kita manggilnya di mana? Ini kita tidak perlu, hapus ya. Sudah, ini UI button. Nah, sama aja. Klik me. Ini secara lokal. Jadi secara lokal ini sebenarnya bagus banget kalau misalnya komponen itu kita cuma butuh di page tertentu gitu. Jadi enggak semuanya. Jadi lokal registrasi itu yang secara lokal itu artinya itu komponen kita hanya tersedia di dalam komponen ini atau di page ini gitu. Kelebihan registrasi lokal itu lebih terkontrol. Terus yang kedua, tidak membanjiri seluruh aplikasi dengan komponen yang mungkin tidak kita butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya secara global kan kita import semua ini. Nah, ini pasti di-render semua sama view-nya. Sedangkan kalau misalnya lokal ya, ya udah komponennya cuma di-render di page ini doang. Yang pertama, gunakan registrasi lokal untuk komponen yang hanya relevan di satu bagian aplikasi. Terus yang kedua, kita gunakan registrasi secara global untuk komponen yang dipakai berulang-ulang di banyak tempat. Kesimpulannya, sebelum kita pakai komponen itu di template kita, ya, kita perlu daftarkan dulu, baik secara global atau secara lokal. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, tinggal kita sesuaikan dengan struktur dan kebutuhan proyek kita. Baik, sampai di sini untuk video tentang komponen, ya, gimana cara daftarin komponen, baik secara lokal maupun secara global.
kapan kita pakai, dan bagusnya seperti apa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang topik yang terpenting, yaitu cara ngirim data dari child component, dari parent ke child, dari child ke parent. Nantikan terus ya teman-teman. Sampai di sini, terima kasih.